untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa menekan sekecil mungkinnya tingkat resikonya dan stabil dalam emosi kita, maka kuasai tekniknya. Jangan sampai kita tidak menguasai medan, kita tidak menguasai tekniknya. Nah, teknik dalam trading itu seperti apa? Yang dimaksud dengan teknik dalam trading tentu adalah bagaimana strategi trading kita yang kita gunakan. Ya, apapun itu strategi yang kita gunakan, intinya tahu bagaimana cara entry. Cara entry itu bukan hanya buy dan sell, tetapi bagaimana ketika saya menempatkan posisi buy itu saat market sedang di puncak. Bagaimana menempatkan posisi entry kita saat market itu ada di lembahnya. Bagaimana menempatkan posisi market saat market berada di wilayah koreksi dan sebagainya. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi trigger ketika kita menjatuhkan pilihan entry kita, itu harus sudah kita pertimbangkan, harus sudah kita baca dan sudah kita lakukan uji berulang kali. Yang kedua, selain kita tahu bagaimana cara entry, maka harus tahu juga bagaimana cara exit. Kita bisa entry tapi tidak bisa exit, sehingga begitu kita entry, profitnya ini harus seharusnya sudah kita close, tetapi karena tidak tahu exitnya di mana, maka jadi rugi, kembali turun lagi. Sehingga ini harus betul-betul kita pahami cara entry dan cara exit. Exit ini tidak harus profit, ya, tidak harus profit. Namanya rugi juga exit ketika kita sudah tutup. Ada profit, ada rugi. Kapan kita entry, kita harus sudah tahu dasarnya. Kapan kita exitnya? Apakah di batasan resiko kita 2%? Apakah di profit kita yang tadi seperti saya jelaskan di sesi Eropa, Amerika, dan Asia tadi, masing-masing misalnya 200-300 pip, atau di berapa persen dari yang sudah kita rencanakan. Itu yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan pengujian berulang-ulang. Kalau kita tidak bisa menjawab itu, kalau kita belum bisa memahami cara membaca, cara entry dan cara exitnya, maka belajar banyak dulu. Jangan pernah kita langsung menggunakan real account kalau teknik ini belum kita kuasai. Teknik entry dan teknik exitnya. Ya, tentu untuk entry kan tahu bagaimana cara membaca probabilitas pergerakan ini. Bagaimana membaca arahnya. Ya, kalau tahu arah baru kita entry. Kalau tidak tahu arah, tidak tahu tekniknya, tahu-tahu kita entry di situ buy, tahu-tahu kita entry di situ sell, maka yang ada tidak ada gambaran di sana, tidak ada rabaan sama sekali. Yang ada kita hanya bisa entry, nanti exitnya ketika biru. Kalau belum biru kita tunggu. Nah, itu yang nanti tentu akan sulit kita berkembang. Saat entry profit di posisi bagaimana, saat entry kemudian marketnya berbalik dan rugi, di area mana kita harus exit, maka ini tahu exitnya. Sehingga kalau kita kuasai ini, sangat kecil kemungkinan untuk MC, bahkan hampir tidak pernah MC kalau seperti ini. Lah kok seperti itu? Karena satu, kita sudah tahu bagaimana strateginya, kapan kita entry, kapan kita exit. Tidak mungkin kita biarkan rugi itu hingga berlarut-larut, dan tidak mungkin profit itu kita biarkan terus-menerus, karena kita tidak pernah tahu pasti harga itu sampai di mana. Maka jangan jadi peramal tadi. Kita tidak pernah tahu pasti harga itu sampai di mana, sehingga misalkan sudah profit 100, oh kita tidak tutup, nanti target saya di area garis itu sekitar 150, kurang 50, kalau kita tidak exit bisa turun lagi. Karena kita tidak tahu persis apakah nanti betul-betul sampai di 150 tadi atau tidak. Ya, kalau sampai tidak masalah, kita profitnya besar. Kalau tidak sampai,
Profit yang 100 harusnya kita bisa nikmati, esok hari harus hilang begitu saja, dan bahkan nanti bisa rugi. Nah, itu yang harus kita cermati. Kuasai tekniknya, kuasai strategi tradingnya, ya termasuk nanti menjadi SOP kita atau aturan main dalam trading kita. Jangan kita hanya mengikuti signal. Oh, nanti buy di sini, sell di sini, TP di sini, SL di sini, ya. TP dan SL itu kalau kita betul-betul tidak bisa monitor, dan jaraknya pun tidak boleh terlalu dekat. Kalau jaraknya dekat 100-200 kita TP SL, nanti yang ada TP SL akan selalu tersentuh. Ya, kalau kita mau tempatkan STP dan SL, ya setidaknya harus cukup target kita 500 sampai 700, oke. Kemudian jangan menggunakan risk dan reward rasio yang terlalu tinggi, karena kita hanya bermain jangka pendek. Kita hanya bermain harian dan target kita tidak terlalu besar. Sehingga kalau kita bermain dengan risk dan reward 1:2, 1:3, nanti akan cukup sulit kita bisa konsisten di sana. Ya, kecuali memang kita sudah siapkan untuk trading pakai swing, ya, atau trading jangka menengah, jangka panjang, yang kita bisa tunggu hingga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka kita bisa menerapkan seperti ini. Ya, kalau 1:2 itu SL-nya 50, TP-nya 100. SL-nya 500, TP-nya 1000. Jadi kalau kita SL-nya 100, TP-nya 1000, satu hari itu sulit terpenuhi atau sulit tercapai. Sehingga nanti kita sesuaikan, ya. Kita bisa saja menempatkan SL dan TP, tetapi jangan terlalu dekat, ya, karena nanti kalau terlalu dekat akan sering tersentuh. Gunakan 1:1 atau 1:1 sekian, ya, 1:1 lah. Kalau bisa, ya kita jauhi, ya. Saya terus terang orang yang jarang menggunakan SL dan TP, ya. Bagi saya adalah menghalangi ruang gerak saya, ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang betul-betul memaksa, memang kita tempatkan di situ, ya. Kita tidak bisa monitor, ada kegiatan apapun yang mendadak yang kita tidak bisa monitor, ya kita tetap tempatkan SL dan TP, ya. Tetapi kalau selagi kita bisa monitor, pastikan satu, kita bisa kasih jarak yang cukup jauh, kemudian kita tetap monitor, kita lakukan recovery saat salah. Kemudian untuk menghindari kena kejutan saat news, maka hindari entry 30 menit sebelum news, karena itu sangat berisiko.